melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Advent yang pertama, yang adalah menjadi tahun baru gerejawi menurut kalender gereja kita, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, ayat pertama sampai kelima. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Firman Allah yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebagaimana mungkin pernah kami sampaikan, gereja kita memakai dua kalender. Sehari-hari kita memakai kalender internasional yang dipakai oleh semua bangsa, yang awalnya 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Di sana ada 12 bulan, rata-rata tiap bulan ada 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari. Itu kalender yang kita pakai sehari-hari. Tapi khusus untuk beribadah, gereja kita tidak pakai kalender internasional itu. Kita memakai yang dinamakan kalender gereja, kalender ibadah. Kalender ibadah ini tidak ada bulannya, tidak ada harinya, yang ada hanya minggu. Dan semuanya disusun berpusat kepada peristiwa Kristus. Diawali dengan penantian kedatangannya, itulah Advent. Dilanjutkan nanti dengan perayaan kelahirannya atau Natal. Dilanjutkan nanti dengan Epifania, pernyataan kemuliaannya. Dilanjutkan nanti dengan penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati. 40 hari kemudian kenaikannya ke sorga. Dan kemudian gereja 10 hari kemudian merayakan turunnya Roh Kudus. Dan kemudian gereja masuk dalam minggu-minggu biasa yang dinamakan Minggu Trinitatis. Jumlahnya tidak persis sama setiap tahun, tapi antara 22 sampai 27 minggu, tergantung Paskahnya kapan. Hari ini kita masuk dalam Minggu Advent itu. Dan inilah awal tahun gereja. Walaupun banyak orang Kristen lebih menghayati tahun baru itu adalah 1 Januari bersama-sama dengan komunitas internasional. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, apa sebetulnya Advent? Jadi dalam kalender gereja ada 4 minggu Advent itu. Pertama,
Advent itu adalah pengenangan dari kata kenang, pengingatan, penantian para nabi dan umat perjanjian lama yang sangat panjang akan kedatangan Mesias atau Kristus yang dijanjikan. Jadi para nabi, umat perjanjian lama pernah menunggu sangat lama akan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dan gereja ingin menyatukan hatinya dengan penantian umat, penantian para nabi yang panjang itu. Mereka bernantikan ratusan tahun, generasi demi generasi, dan gereja menyimbolkannya dengan 4 pekan penantian. Nah, dalam teologi kita, pengenangan, pengingatan itu sangat penting. Orang yang tidak mau mengenang, orang yang tidak mau mengingat apa yang terjadi di masa lalu, imannya akan dangkal. Nah, karena itu gereja menyatukan hatinya dengan para nabi yang pernah menanti begitu panjang dan lama. Sebab itu gereja, bapak-bapak gereja mengatakan kita harus beradvent. Yang kedua, Advent itu adalah kesetiakawanan, solidaritas kita dengan saudara-saudara yang di masa kini hidup juga dalam penantian. Jadi saudara-saudara tidak hanya para nabi dahulu, sekarang pun umat Kristen menanti-nanti. Ada yang menanti kesembuhannya, ada yang menanti bertahun-tahun supaya dikaruniai anak, menanti dengan merintih, dengan menangis, bercucur air mata. Kapan Tuhan buah cinta kasih kami kau berikan? Ada yang menanti jodohnya, ada yang menanti pemulihan rumah tangganya. Dan hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang menanti di Sumatera Utara, menanti tim SAR, menanti bantuan datang. Mereka menunggu berhari-hari, berjam-jam. Saudara-saudara, bapak-bapak gereja kita mengatakan, kita perlu menyatukan hati dan doa dengan semua orang yang menanti itu. Menanti dengan menangis, menanti dengan merintih. Bukan orang lain, sebagian dari kita menanti berjumpa, bisa kontak dengan keluarganya di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan. Kehilangan kontak. Hari ini kita satukan doa kita, hati kita dengan semua yang sedang menanti itu. Menanti kesembuhan, menanti jodoh, menanti anak, menanti pemulihan, menanti pertolongan datang. Karena itu amang-inang, lilin Advent yang kita nyalakan di depan altar itu bukan aksesori, itu bukan hiasan, itu adalah tanda doa penantian gereja. Ketika kita menyalakan 1 lilin hari ini, minggu depan 2 lilin, minggu berikutnya 3 lilin, minggu berikutnya 4 lilin, kita sedang menantikan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita satukan hati kita dengan semua orang yang sedang menunggu, menanti, dan seringkali menanti dengan air mata, dengan merintih. Apalah kita jika kita tidak mau solidar, menyatukan hati kita dengan semua yang sedang menanti dengan rintihan itu. Advent yang ketiga adalah antisipasi terhadap kedatangan Kristus kembali. Jadi kalau Advent yang pertama tadi kenangan masa lalu, penantian masa lalu. Yang kedua Advent itu solidaritas dengan penantian masa kini. Yang ketiga Advent itu adalah antisipasi kedatangan Kristus kembali. Nah, karena itu lagu-lagu Advent di gereja selalu 2 macam.
Kalau memakai buku Ende, kadang dia nomor kecil 39, 40, 41. Itu ingatan akan penantian masa lalu. Tapi kadang-kadang dia nomor besar 500-an. Antisipasi bahwa Kristus akan datang kembali. Kita juga sedang beradvent menunggu Kristus datang kembali. Nah, karena itu nyanyian doa kita bukan hanya kenangan masa lalu, tapi juga antisipasi kita kepada masa depan, khususnya kepada kedatangan Kristus. Barulah pada akhirnya Advent itu adalah persiapan pesta Natal. Bapak-bapak gereja zaman dahulu mengatakan, pesta Natal itu bukan pesta duniawi. Pesta Natal itu adalah pesta keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus. Gereja harus mempersiapkan hatinya selama 4 pekan. Tidak bisa ujuk-ujuk bernatal. Gereja harus merenung, berdoa, berpuasa, sebagaimana kita baca tadi dalam liturgi kita di awal, untuk menyambut pesta Natal itu. Tanpa refleksi, tanpa permenungan, tanpa doa, tanpa persiapan batin, Natal itu jatuh menjadi sekedar hura-hura. Jatuh menjadi sekedar pesta duniawi yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan di tengah-tengah dunia sekuler. Saudara-saudara, di dalam pemahaman Advent itulah kita mau menghayati khotbah, penglihatan, visi yang diperlihatkan Tuhan kepada Nabi Yesaya 8 abad sebelum Kristus datang. Dan kita membaca kitab Yesaya itu di dalam duka, karena begitu banyak saudara kita yang sedang menjadi korban banjir bandang, korban banjir besar, baik di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Langkat, di Deli Serdang, di Medan, di Aceh, di Sumbar. Apa yang mau kita katakan, Amang Inang? Pertama, mari kita datang kepada Kristus, firman Allah yang sejati, bait Allah yang sesungguhnya itu. Mari kita datang, mari lihat, datanglah kepada Kristus, bait Allah yang sejati, firman Allah yang sesungguhnya itu. Waktu Nabi Yesaya menerima visi penglihatan itu, Israel sedang dikepung kekuatan asing. Dia mendapat penglihatan gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di antara gunung-gunung dan bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Allah untuk memperoleh pengajaran. Secara topografi sebenarnya tidak ada gunung yang tinggi di sekitar Yerusalem. Bukit banyak. Nah, karena ini bukan lukisan topografis, geografis, tetapi sebuah simbol teologi. Gunung Tuhan, rumah Tuhan di Yerusalem itu akan berdiri kokoh. Rumah Tuhan di Yerusalem itu, bait Allah itu akan berdiri kokoh, stabil. Dan semua bangsa suatu ketika akan datang berduyun-duyun ke sana. Saudara-saudara, visi atau penglihatan gunung Tuhan yang berdiri kokoh itu sangat relevan dan menghibur hati kita di tengah-tengah duka cita kita saat ini, ketika banjir bandang memporak-porandakan kampung halaman kita, rumah keluarga kita, gereja kita, merusak, menenggelamkan rumah dan sawah, mengambil, merenggut nyawa. Gunung Tuhan, rumah Tuhan kita itu tetap berdiri tegak, dan dia tidak akan mampu dirubuhkan oleh gempa yang paling dahsyat sekalipun. Rumah Tuhan itu tidak bisa dihempaskan oleh banjir bandang sedahsyat apapun.
Dan Alkitab mengatakan Kristuslah gunung, Kristuslah rumah Allah yang sesungguhnya itu. Lihatlah kepada Dia. Kepada semua kita yang secara khusus yang memiliki keluarga yang terdampak di Tapteng, di Tapsel, di Taput, di Langkat, di Deli Serdang, di Medan, di tempat-tempat lain, marilah kita katakan, lihatlah kepada Kristus, bait Allah yang sesungguhnya itu. Tidak ada yang bisa merubuhkan Dia, tidak ada yang bisa menghempaskannya. Mari kita datang kepadanya. Dan itu penghiburan yang paling besar bagi kita, Amang Inang. Jalan bisa putus. Kami kemarin dari Pematang Siantar ke Kuala Namu 4 jam. Jalan tol pun bisa amblas. Listrik padam. Internet bisa mati berhari-hari. Logistik habis. Namun ada satu hal yang tidak bisa disanggup dilakukan oleh banjir bandang itu. Memisah saudara-saudara kita. Memisah kita dari Kristus, anak Allah, bait Allah yang sesungguhnya itu. Dan itulah penghiburan yang paling besar bagi kita. Walaupun kita kehilangan kontak dengan keluarga kita, kita tidak bisa menghubungi saudara kita, jalan putus, internet tidak ada, kita tidak bisa kontak dan hanya bisa bertanya-tanya. Baiklah kita katakan di dalam hati kita, tidak ada yang bisa merenggut mereka dari Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Kristus, bait Allah, gunung Allah yang tegak itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah banjir bandang ini, di tengah-tengah duka cita ini, kita diajak beriman. Kita diajak beriman kepada Allah yang berbelas kasih, kepada Kristus yang hadir bersama-sama korban, kepada Allah yang turut menderita. Bencana ini bukan penghukuman, apalagi penghukuman bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Sekali lagi, bencana ini bukan penghukuman, apalagi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Allah hadir bersama mereka. Kristus ikut menggigil kedinginan bersama-sama dengan mereka. Dan kita diajak untuk ikut merasakan penderitaan Allah, penderitaan Kristus, penderitaan saudara-saudara kita itu. Sebab itu, teologi bencana harus menjadi teologi salib. Kedua, apa pesan bagi kita? Mari mentransformasi, mari mengubah kuasa-kuasa merusak dan mematikan itu menjadi kekuatan memulihkan dan menghidupkan. Nabi Yesaya mendapat sebuah visi atau penglihatan. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, menempa tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas, dan mereka tidak lagi belajar perang. Ayat yang keempat. Semua alat yang disebut pedang, tombak, mata bajak, pisau pemangkas sama-sama terbuat dari logam. Namun tujuannya, fungsinya berbeda. Yang satu untuk merusak dan membunuh, yang satu lagi untuk membangun dan memulihkan. Dan Yesaya mendapat sebuah penglihatan. Umat Tuhan itu akan membongkar alat-alat pembunuhan itu, alat-alat yang merusak itu, tombak, pedang itu menjadi mata bajak, menjadi alat pertanian, menjadi pisau pemangkas, menjadi alat pertanian untuk kesejahteraan. Kepada kita juga di tengah-tengah bencana ini, kita diajak mentransformasi, mengubah pemikiran, mengubah kepintaran dan pengetahuan kita, mengubah kebudayaan kita, kebiasaan kita yang merusak,
membunuh, menghancurkan, untuk menjadi kekuatan yang memulihkan, membangun, dan merawat, dan menghidupkan, termasuk merawat hutan. Termasuk merawat hutan. Kita telah baca banyak pendapat para ahli yang mengatakan banjir bandang yang meluluh lantakkan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, sebagian karena cuaca ekstrim, curah hujan yang sangat besar, namun sebagian lagi karena hutan di pegunungan telah dibabat, digunduli dengan tidak bertanggung jawab. Sebagian untuk tambang emas, sebagian alih fungsi menjadi lahan sawit, sebagian untuk eukaliptus, sebagian hanya ditebang untuk dijual kayunya tanpa pernah ditanam ulang. Sebagian karena korupsi, karena penegak hukum justru menjadi backup, menjadi pembela para pembalak liar. Sebagian karena budaya kita menanam pohon telah hilang. Kita hanya sibuk berpesta dan tidak lagi mengingat bahwa pohon harus ditanam saban kali ada yang ditebang. Budaya kita, gereja kita tercabut dari bumi, seakan-akan tidak ada hubungannya lagi dengan gunung, dengan hutan, sungai, dan danau. Saudara-saudara, sekali lagi, banjir bandang ini bukan penghukuman Tuhan. Kita ingat ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 13, ketika ada menara Siloam yang runtuh, Yesus mengatakan orang-orang yang menjadi korban dari menara yang runtuh itu tidak lebih besar dosanya daripada yang selamat. Jangan pernah beranggapan mereka yang korban itu dosanya lebih besar dari dosa kita. Namun banjir bandang ini adalah undangan Tuhan. Banjir bandang ini adalah undangan Tuhan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan pusat, bagi lembaga-lembaga adat, bagi lembaga pendidikan, terutama bagi gereja, supaya kita bertobat. Supaya kita bertobat. Bertobat dari korupsi, supaya hukum bisa ditegakkan. Bertobat dari egoisme, bertobat dari kemunafikan, bertobat dari keserakahan, dari ketidakpedulian. Yang penting saya dapat untung, tidak peduli apakah alam itu hancur. Saudara-saudara, bukan hanya umat Tuhan 8 abad sebelum Kristus yang diundang mentransformasi kekuatan yang merusak menjadi kekuatan yang menghidupkan. Juga kita yang sekarang. Sekali lagi, mari kita transformasi pikiran yang merusak menjadi pikiran yang membangun. Mari kita transformasi kekuatan untuk mematikan menjadi kekuatan untuk menghidupkan. Kekuatan untuk menghancurkan menjadi kekuatan untuk merawat, termasuk merawat hutan. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa di antara kita yang sadar di Almanak HKBP jauh sebelum banjir bandang ini terjadi. Di Almanak HKBP sudah dituliskan setiap hari Rabu semua umat HKBP harus berdoa untuk ekonomi dan ekologi. Setiap hari Rabu. Amang Indang bisa buka nanti Almanak di rumah, cek. Pokok doa syafaat hari Rabu di seluruh HKBP, kita berdoa untuk ekonomi masyarakat dan ekologi lingkungan hidup. Dan di sana eksplisit dikatakan kita harus mendoakan supaya hutan-hutan dipulihkan. Tapi HKBP lupa apa yang di almanaknya sendiri. Saudara-saudara,
Yang ketiga dan terakhir, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ayat kelima, dalam terang Tuhan, Beor Yahweh. Di sini berarti dalam pengajaran Tuhan, dalam keadilan Tuhan, dalam keselamatan dan damai sejahtera Tuhan. Marilah kita hidup, marilah kita bertindak, marilah kita bergereja dalam terang Tuhan itu. Kita masih jemaat yang beradvent. Kita masih menantikan penggenapan keselamatan kita. Kristus sudah mati dan bangkit, tapi keselamatan kita masih akan digenapi kelak. Kita masih menantikan langit baru dan bumi baru yang dijanjikan Tuhan dalam kitab Wahyu itu. Kita masih menantikan kebangkitan daging sebagaimana kita ikrarkan saban minggu dalam pengakuan iman rasuli kita itu. Dalam penantian-penantian itu, amang inang, mari kita berjalan, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Hati-hati ketika bencana datang, orang Kristen bisa dengan mudah menjatuhkan penghakiman bagi saudaranya. Kalau kita baca Alkitab, pemikiran teologi tentang bencana di dalam Alkitab sangat kompleks. Bencana memang bisa penghukuman Tuhan atas dosa manusia, tapi bukan dosa personal. Contohnya air bah dalam zaman Nabi Nuh. Tapi bencana itu bisa juga dipakai Tuhan menjadi sarana pembebasan umatnya. Kita baca dalam kisah pembebasan di Mesir. Tuhan memakai bencana justru untuk membebaskan. Bencana juga bisa dipakai Tuhan menjadi peringatan atas ketidakadilan sosial yang terjadi. Kita baca dalam kitab Nabi Amos. Tapi kita juga bisa baca bencana itu sebagai proses penciptaan langit dan bumi baru dalam Wahyu. Namun terutama bencana itu adalah kesempatan untuk menyatakan kasih kepada sesama di tengah penderitaan. Kita tidak perlu pusing dari mana sumber bencana ini. Apakah ini penghukuman atau peringatan? Tetapi setiap bencana bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk mendemonstrasikan kasih Kristus. Mendemonstrasikan kasih Allah. Dan setiap bencana dapat menjadi kesaksian akan kemuliaan Allah yang nampak dalam kasih di tengah penderitaan. Bencana juga bisa membuat kita semakin berhikmat, amang inang. Saya pernah tinggal 3 tahun di Tarutung. Tarutung itu daerah gempa. Saya mencomot tradisi sekolah-sekolah di Jepang. Setiap sekolah di Jepang selalu mempunyai cadangan ransel gempa yang isinya air kemasan dan biskuit. Karena saya tahu, saya tinggal sendiri di Tarutung. Gempa bisa datang setiap saat. Jadi dalam tradisi Batak, mitologi Batak, gempa itu katanya naga menggeliat-geliat di bawah tanah. Bercanda saya suka katakan, kita hidup di sarang naga. Naga itu di bawah tempat tidur kita, mari kita berhikmat. Karena itu saban malam saya tidur dengan ransel di samping tempat tidur. Isinya aqua, sendal jepit, pakaian dalam, tadi kaos, peluit, senter. Dan saban malam handphone saya dan dokumen tidak banyak. Karena dokumen penting tinggal di sini semua, tapi kartu, buku bank, saya masukkan ke ransel, termasuk charger. Sehingga kalau gempa datang, saya tinggal sambar ransel itu dan melarikan diri. Selalu saya ceritakan kepada teman-teman di kantor pusat, tapi saya nggak yakin banyak orang mencontohnya. Karena dianggap mungkin itu kurang beriman atau kurang kerjaan. Saudara-saudara, berapa tahun yang lalu gereja kita sangat sibuk
mempopulerkan yang namanya tanggap bencana. Tapi ketika banjir bandang sekarang semua kembali gagap. Semua kembali gagap. Kenapa? Karena tanggap bencana itu baru terbatas pada pemikiran, belum menjadi sikap hidup. Mari kita belajar, termasuk kita yang di Tangerang Selatan. Bisa saja terjadi di Tangerang Selatan, tiba-tiba terjadi megatrust, gempa besar, atau tsunami. Mari kita berhikmat. Mari kita berhikmat. Karena itu kami mengusulkan supaya ada anggaran untuk tanggap bencana di gereja kita. Setiap kali bencana datang, kita bisa langsung dirikan dapur umum dan tempat pengungsian. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin membantu saudara-saudara kita yang kena gempa, jangan kasih mie instan. Kompor mereka nggak ada lagi. Yang paling dibutuhkan orang yang kena gempa itu sebetulnya nasi padang yang masih panas. Dan karena itu gereja harus siap-siap selalu mendirikan dapur umum. Yang dibutuhkan mereka biskuit untuk anaknya yang kelaparan. Mari kita berhikmat. Dan pada akhirnya, mari kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sedikit banyak saya melihat parahnya tingkat kerusakan di tanah Batak kita. Gak sanggup kita memperbaikinya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus menjadikan pemulihan alam itu menjadi doa mingguan kita. Di rumah, saban hari Rabu, dan di gereja, saban hari Minggu. Sebab hanya Roh Kuduslah yang akan sanggup memulihkan harangan Tapanuli. Kita belum sebut orang utan Tapanuli, binatang endemik satu-satunya di dunia yang hidup di hutan Batang Toru, yang selalu dinamakan harangan Tapanuli. Bagaimana nasibnya? Saudara-saudara, mari kita berhikmat. Dan lilin Advent ini pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mari kita jadikan sebagai doa kita yang sungguh-sungguh. Ya Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, pulihkanlah negeri kami. Ya Roh Kudus, pulihkanlah gerejamu. Amin. Terima kasih Allah. Kami sudah sampai di minggu yang baru, tahun yang baru, menurut kalender gerejawi. Berikanlah kepada kami iman, kesetiaan untuk beradvent. Biarlah kami pakai minggu-minggu Advent ini untuk mengenang penantian para nabi dan umat perjanjian lama yang sangat panjang akan Mesias yang dijanjikan itu. Supaya kami menyatukan hati kami dengan iman mereka yang menanti dengan setia. Biarlah masa-masa Advent ini kami pakai juga untuk meneguhkan kasih kesetiakawanan kami dengan semua umat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang beradvent, menanti-nanti dalam hidupnya masa kini. Sebagian mereka menantikan bertemu dengan jodohnya. Sebagian dari mereka menantikan buah cinta kasih anak dalam keluarga rumah tangga mereka. Dan banyak dari mereka Tuhan merintih, menangis, berdoa dengan air mata. Sebagian dari mereka menanti penyembuhan, menanti pemulihan rumah tangga, menanti kebangkitan kembali dari keterpurukan secara ekonomi. Dan banyak saudara-saudara kami sekarang Tuhan sedang menanti pertolongan di Tapanuli Tengah, Selatan, Utara, Deli Serdang, Langkat, Medan, Sumatera Barat, dan Aceh. Biar kami satukan hati kami Tuhan
Kami satukan doa dan air mata kami dengan semua saudara kami yang sedang menunggu, menanti-nanti itu di masa-masa Advent ini. Dan biarlah kami juga pakai minggu Advent ini Tuhan, menguatkan antisipasi kami akan kedatangan Kristus di masa depan. Supaya kami Tuhan mempersiapkan jiwa kami untuk menyambut Kristus yang akan datang kembali di hari yang agung kelak. Dan kami pakai Tuhan minggu Advent ini juga mempersiapkan batin kami untuk merayakan Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih-Mu, dengan damai-Mu. Yakinkan kami Tuhan, sesuai firman hari ini, Kristuslah rumah Allah yang sesungguhnya itu, yang berdiri tegak, yang tidak bisa dihempaskan oleh banjir bandang, tidak bisa dirubuhkan oleh gempa sedahsyat apapun. Sebab itu, biarlah kami berlindung kepada Kristus. Hiburkan hati saudara-saudara kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan dari Kristus yang sangat mengasihi mereka, yang hadir di tengah-tengah bencana dan ikut menderita. Tuhan, terima kasih. Ajar kami memakai minggu Advent ini untuk mengubah pikiran kami yang merusak menjadi membangun. Mengubah kekuatan-kekuatan mematikan menjadi kekuatan menghidupkan dan merawat, termasuk di bidang lingkungan hidup, ekologi. Ya Tuhan, campurilah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Pulihkanlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus tanah pusaka kami yang rusak karena keserakahan, karena korupsi, karena tiada tanggung jawab, karena pikiran yang pendek, karena tekanan kemiskinan. Banyak lagi mau kami doakan kepadamu ya Tuhan. Berkati kami di Tangerang Selatan ini. Jadikan kami berhikmat. Jadikan kami penuh kasih. Demi nama Kristus, dengarlah doa kami. Amin.